dalam studimu, dalam kuliah, dalam pekerjaanmu. Kamu harus percaya bahwa Tuhan sementara mempersiapkan sesuatu dalam hidupku. Yuk kita mau belajar menanti-nantikan Tuhan di dalam doa kita. Menantikan Tuhan artinya di sini adalah kita tetap tinggal beristirahat, tetapi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Menantikan Tuhan bukan berarti kita tetap tinggal, tetap beriman, percaya sama Tuhan, tapi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi di dalamnya ada satu pengharapan, di dalamnya kita aktif. Pokoknya harus nantikan Tuhan. Tetapi yuk aktif, yaitu apa? Berdoa kepada Tuhan. Berdoa, di dalam doa ada pujian, ada penyembahan kepada Tuhan. Kita mau ngambil waktu-waktu kita untuk kita bertemu dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan sampai kita melihat Tuhan tunjukkan jawabannya buat saya dan saudara. Menantikan Tuhan juga berarti bahwa kita tetap diam, kita tetap tinggal sampai kita melihat kedatangan sesuatu atau kedatangan seseorang. Itulah artinya menanti. Sampai kita lihat Tuhan menjawab doa kita. Kita terus menantikan Tuhan di dalam doa kita. Jangan bosan-bosan. Oke Elohimers, pagi hari ini yang mau tetap menantikan Tuhan katakan amin. Yang mau tetap berdoa, yuk kita tetap terus berdoa. Kita melipatkan lutut kita, kita mengambil waktu, mungkin waktu terbaik kita. Kadang-kadang mungkin kita harus berani relakan untuk apa? Untuk kita berdoa kepada Tuhan. Oke sekarang kita lagi sementara berdoa buat dirimu sendiri. Tapi satu saat Tuhan akan bawa kita untuk masuk kepada satu doa. Di mana Tuhan akan memperlebar kapasitas doa kita. Kita akan mulai berdoa dengan orang-orang yang ada di luar sana. Oleh karena itu Elohimers, nantikan Tuhan. Dan pagi hari ini, apa sih yang akan kita dapat ketika kita berdoa kepada Tuhan? Apa yang Tuhan akan kerjakan ketika kita berdoa kepada Tuhan? Mari kita melihat ada satu contoh di dalam Yesaya pasalnya yang ke-64. Kita lihat Yesaya pasal yang ke-64. Ini adalah doa dari umat Israel bersama dengan Yesaya pada saat itu. Tetapi kita melihat ada satu iman yang luar biasa yang ditunjukkan oleh umat Israel dan orang-orang pada saat itu, bahkan Yesaya sendiri. Kita melihat dalam Yesaya pasal yang ke-64, kita akan melihat apa yang terjadi ketika kita berdoa. Apakah mungkin waktu kita berdoa, saya katakan ini berdoa artinya di dalam kita menantikan Tuhan, di dalam pujian, di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Apa yang akan kita dapat, apa yang akan kita lihat ketika kita berdoa. Mungkin kadang-kala kalian mengalami, alah doa cuman gitu-gitu aja, aku gak dapat apa-apa. Karena apa? Kita gak serius. Alah doa cuman gitu-gitu aja, karena apa? Bukan karena pemimpin pujian, mungkin karena bukan WL-nya yang gak serius, tapi mungkin kita sendiri juga yang tidak serius. Tapi mari kita mau melihat di dalam Yesaya pasal 64, kita akan melihat dulu ayat yang pertama. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Ayat 2. Seperti api membuat rangkas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih. Sampai di situ dulu kita melihat apa yang terjadi ketika kita sementara berdoa. Ini adalah bagian dari doa, kalau lihat di pasal sebelumnya, ini adalah bagian permohonan doa dari orang-orang Israel pada saat itu. Dan dibawa bahwa pada saat itu Tuhan mempercayakan Yesaya untuk ada di tengah-tengah bangsa ini. Sehingga mereka berdoa, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun. Wih, luar biasa ya ketika mereka berdoa. Ini yang mereka lihat ketika Tuhan turun. Ketika Tuhan turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Pagi hari ini Elohimers, kita pagi hari ini mau berdoa. Kita mau apa ya? Kita mau ngoyakkan langit, kita mau ngoyakkan surga dengan doa-doamu. Bukan dengan kebutuhanmu, tapi dengan imanmu. Kita mau koyakkan surga pagi hari ini. Sehingga apa? Tuhan turun. Tuhan turun untuk apa? Firman Tuhan di sini berkata, sehingga gunung goyang di hadapanmu seperti api dan seterusnya. Bahwa ketika kamu berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika kamu berdoa serius kepada Tuhan, ada hal-hal supranatural yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupanmu. Ada hal-hal yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan, itulah yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Minggu lalu saya bagikan ke anak-anak GC
Dengan berbeda dengan di mana Yesaya dia bertemu dengan Tuhan, tapi ini umat Israel. Ini adalah satu gambaran, satu bayangan umat Israel ketika Tuhan turun, apa yang akan terjadi. Ketika Tuhan ada, ketika waktu kita berdoa dan Tuhan ada menjawab doamu. Kita melihat ada sesuatu yang terjadi, ada goncangan. Kita melihat gunung-gunung goyang di hadapanmu. Elohimers, ketika Tuhan turun melawat kita dalam doa, kadang-kala membuat kita tuh gak kuat. Jadi jangan malu kadang-kala ya, kalau ada manifestasi yang terjadi di dalam hidupmu. Ya mungkin buat anak-anak yang masih, buat kita yang masih baru. Tante aku malu loh, tanganku kok tiba-tiba bergerak. Jangan pernah halangi Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Tiba-tiba kok air mataku menangis ya, mau dibalikin lagi kan gak bisa. Paling cuma bisa lap dengan tisu. Tapi ketika engkau berdoa kepada Tuhan, ada banyak hal yang akan Tuhan tunjukkan dalam hidupmu yang belum pernah kamu lihat. Tetapi itu Tuhan akan tunjukkan di dalam hidupmu. Mungkin kita melihat, alah aku berdoa biasa-biasa aja. Paling aku cuma lihat itu bapak, ibunya itu cuma nangis aja. Tapi aku enggak. Jangan berhenti. Yuk terus nantikan Tuhan. Sampai satu saat kita akan melihat ada goncangan. Firman Tuhan seperti surga itu terkoyak. Sehingga apa? Gak sabar Tuhan mau tunjukkan. Ini loh, aku mau tunjukkan kepadamu. Ini loh Elohimers, ini loh anak-anak EYC. Aku mau tunjukkan ini kepadamu. Dan Tuhan bukan sekedar cuma mau kasih. Tapi benar-benar Tuhan mau kita alami apa yang Tuhan mau siapkan buat kita. Yang pertama, ketika kita berdoa dan ketika Tuhan turun, ada sesuatu yang terjadi. Hal supranatural yang tidak pernah bisa kita bayangkan mungkin selama ini. Saya cuma bagi kesaksian waktu itu. Apa yang terjadi ketika pertama kali saya berdoa dan saya tidak pernah punya pengalaman seperti itu dengan Tuhan. Bahkan waktu saya masih sekolah pun tidak. Waktu saya kenal Tuhan pun tidak. Bahkan waktu saya tingkat 1 sekolah Alkitab pun saya tidak pernah mengalami itu. Paling cuma manifestasi berglosolali. Tapi satu saat di mana saya berdoa, kalau kita mau melihat pengalaman orang-orang Israel pada saat itu, kalau kita mau lihat background dari doa mereka ketika mereka lagi ditawan oleh bangsa Babel ya pada saat itu. Ada satu penderitaan yang luar biasa yang mereka alami, sehingga doa yang penuh iman ini keluar. Saya cuma ingat satu saat itu di sekolah Alkitab, tapi sudah masuk tingkat 2. Saya katakan, wah ini saya gak pernah alami hal yang sama. Saya gak pernah alami pengalaman seperti ini. Tetapi ada satu pengalaman yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Walaupun saya katakan Tuhan saya mau minta juga hal itu. Apa mungkin waktu hari-hari ini saya lagi gak sungguh-sungguh ya sama Tuhan. Saya coba seperti itu. Jadi waktu itu sebentar lagi lulusan sekolah Alkitab ya. Sekolah Alkitab. Jadi kita ada doa puasa 3 hari. Tidak makan, tidak minum gitu ya. Selama 3 hari itu persiapan untuk sebentar lagi menuju ke tempat praktek gitu ya. Nah, waktu itu saya berdoa, saya cuma bergumul Tuhan kasihkan tempat praktek untuk tingkat 2 kan saya dapat praktek di Sidoarjo. Berdoa saya Tuhan kasih tempat praktek yang tepat buat saya dan juga saya berdoa buat ada orang-orang yang mungkin belum kenal Tuhan yang dekat dengan saya berdoa itu. Itu pokok doa saya. Tetapi waktu itu saya nggak lagi berdoa meminta sesuatu tapi saya cuma menyembah Tuhan. Karena lagi lemes ya, karena ini puasa 3 hari ya. Di hari kedua itu lemesnya yang di pikiran, aduh pengen makan ayam goreng, pengen es jus, seperti itu. Karena hari kedua, aduh Tuhan tolong Tuhan, berdoalah kita. Saya berdoa sendiri di satu ruangan itu kosong, tidak dipakai. Jadi persis di depan kamar saya berdoa. Pertama cuma duduk berdoa, haleluya. Karena lemes ya, gak makan, udah hari kedua ya. Tapi tetap ada di pikiran ayam goreng, tetap di pikiran, pengen jus, pengen ini, pengen yang dingin-dingin gitu ya. Tapi akhirnya, haleluya, memaksa diri kita, maksa Tuhan berdoa. Kadang-kadang kita seperti itu ya, aduh kok gak rasa hadirat Tuhan ya. Akhirnya, gak jadi doa, pulang aja gitu. Kadang-kadang atau kita, aduh nggak bisa, kayaknya nggak nyambung ya. Aduh ini pemimpin pujiannya kok nggak enak ya gitu, kadang kita seperti itu. Waktu itu saya memaksa diri saya, karena di pikiran saya iblis pasti ya, dia pasti mengintimidasi kita dengan hal-hal yang mungkin apa yang lagi kita pengenin ya. Waktu saya berdoa, tapi saya maksa diri. Pertama berdoa, cuma duduk bersila gitu. Haleluya, haleluya. Kok udah lama ya, haleluya, udah merasakan hadirat Allah. Dari yang duduk, mulai saya berlutut.
Haleluya, rasakan hadirat Tuhan, rasakan. Di situ ada teman-teman juga yang sementara berdoa ya. Haleluya, haleluya, saya mulai berlutut menyembah Tuhan. Tidak ada permohonan hari itu, tidak ada minta hari itu, tidak ada, pokoknya cuman sembah Tuhan, menyembah Tuhan. Yesus baik, Yesus baik, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mulai dari berlutut. Karena saya doanya di atas tempat tidur ya, bukan di lantai waktu itu. Berdoa, tiba-tiba langsung badan saya itu selonjoran. Jadi selonjor, wah saya katakan. Tapi saya tahu masih bisa dalam kendali saya, tapi saya sudah selonjor. Saya rasakan hadirat Tuhan. Saya rasakan tidak ada lapar, tidak ada keinginan untuk makan. Tapi benar-benar cuman Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya cuman nyembah, air mata menangis. Tapi saya rasakan hadirat Tuhan saat itu. Dan saya lihat di sekeliling saya itu kan sebenarnya kamar kosong, isinya semua tempat tidur 2 susun ya. Tempat tidur 2 susun, tapi ya karena enak dipakai ya agak kotor gitu ya. Tapi hari itu saya rasakan ruangan itu bersih. Ruangan itu putih seperti ada tirai putih yang terpasang di depan mata saya. Saya katakan, Tuhan ini apa Tuhan? Saat itu saya berdoa, saya menangis kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Cuman bisa berdoa saja, kudus, kuduslah Tuhan. Saya cuma berdoa hari itu, Tuhan terima kasih. Tidak ada permintaan tapi doa yang luar biasa. Dan saya katakan inilah pengalaman. Pengalaman saya dengan Tuhan. Ketika Tuhan turun, saya tidak pernah lihat Tuhan ini apa saya sudah dibawa di surga, saya sudah tunjukkan surga, tapi hari itu cuma tirai putih, panjang, menjuntai di depan mata saya, membuat saya itu tidak berhenti untuk menyembah Tuhan. Buat saya nggak berhenti untuk terus menyembah Tuhan sampai saya nggak ikut doa makan malam. Saya terus berdoa kepada Tuhan. Besoknya saya boleh dapat jawaban doa daripada Tuhan. Dan berikutnya juga Tuhan tunjukkan banyak hal dalam kehidupan saya. Apa yang harus saya jalani. Tapi hari itu saya katakan itu pengalaman yang tidak akan terlupakan. Ketika Tuhan turun saya boleh melihat ada sesuatu yang tidak pernah saya lihat. Itu Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya. Saya dibawa pada satu situasi yang buat saya happy. Membuat saya bahagia. Kalau pun mau disuruh balik, saya nggak mau balik. Disuruh makan, saya nggak akan makan. Karena apa? Saya melihat sesuatu saya katakan itu kemuliaan Tuhan. Yes, saya katakan ya itu kemuliaan Tuhan. Saya boleh melihat bagaimana Tuhan ada dekat. Seperti dia merangkul, dia memeluk hidup saya. Dan benar-benar hari itu menjadi hari yang luar biasa buat saya. Dan saya katakan Tuhan, saya pun masih mau mengalami pengalaman-pengalaman itu. Dan pengalaman itu terulang ketika saya berada di Sidoarjo. Kita pernah berdoa, saya kurang tahu ini berapa jam, 6 jam, 7 jam, sempat 8 jam. 1 hari saya gak kerja di dapur, sudah gak kerja di pastori. Kami mengalami pengalaman luar biasa dengan Tuhan. Banyak hal supranatural yang Tuhan tunjukkan. Oleh karena itu Elohimers, jangan berhenti berdoa. Tuhan mau tunjukkan sesuatu di dalam kehidupanmu, di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu. Dan yang kedua kita melihat ketika kita berdoa, apa yang Tuhan akan tunjukkan dalam kehidupan kita. Di ayat yang kedua berkata begini, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanku. Ketika engkau berdoa kepada Tuhan, bukan hanya nama kita yang dimuliakan, bukan hanya Tuhan jawab doa kita. Tetapi firman Tuhan berkata ketika Tuhan turun, ada sesuatu yang terjadi. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup saya dan saudara. Ketika engkau setia di dalam doamu, ketika engkau memilih untuk belajar berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya dilihat kamu hebat berdoa, bukan kata-katamu bagus, tidak. Tetapi kita akan melihat bahwa nama Tuhan akan dipermuliakan lewat kehidupanmu. Kita akan menjadi saksi, bahkan jawaban-jawaban doa kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Waktu mungkin kamu berdoa ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dari hidupmu. Engkau disembuhkan, engkau dijawab doa sama Tuhan. Kamu lihat, orang akan melihat bukan hanya tentang jawaban doa, tetapi orang akan melihat bahwa ada nama Tuhan. Orang akan melihat ada Tuhan yang besar hidup di dalam kehidupan kita. Nama Tuhan, firman Tuhan kata, dipermuliakan.
muliakan. Dan firman Tuhan berkata, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Saat itu kita melihat bagaimana orang-orang Israel pada saat itu. Mereka dikepung oleh Asyur pada saat itu. Bahkan mereka ditawan oleh Babel pada saat itu. Tapi doa mereka kalau Tuhan turun, bangsa yang menjadi lawan mereka akan gemetar. Elohimers, EYC, pagi hari ini ketika Tuhan turun di dalam doamu, di dalam penyembahanmu, engkau akan lihat musuh-musuhmu akan gemetar. Amin. Musuhmu apa hari ini? Goliatmu apa hari ini? Kamu mungkin sementara diperhadapkan dengan masalah. Kamu diperhadapkan dengan masalah ekonomi di dalam keluargamu. Kamu diperhadapkan dengan masalah di lingkunganmu engkau tinggal. Tempat engkau bekerja. Mungkin itu seperti Goliat yang besar yang ada di depan kita. Tapi firman Tuhan berkata, bawa semuanya di dalam doa. Ketika engkau berdoa, Tuhan turun. Kita akan melihat musuh-musuhmu akan gemetar. Musuh-musuhmu akan gemetar, bangsa-bangsa yang melawan orang Israel pada saat itu. Mereka imannya akan gemetar. Amin, Elohimers. Dan saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Ketika kita berdoa dengan serius kepada Tuhan, kita akan melihat mungkin masalah masih ada di depan matamu. Mungkin engkau masih melihat Goliatmu ada di depan matamu. Tetapi kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Itulah yang akan menguatkan kita. Yesaya 40 di sana berkata di ayat 31 bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan apa? Mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatannya akan diperbaharui. Jadi ketika engkau menanti-nantikan Tuhan, Goliat, lawanmu, masalahmu, pergumulanmu, mungkin masih ada, tidak beranjak dari hidupmu. Tapi ingat, kasih setia Tuhan pun tidak pernah beranjak dari hidup kita. Dia tetap ada dan menguatkan kita untuk apa? Untuk kita mampu melewati pergumulan kita. Sampai kita akan melihat musuh-musuh kita akan gemetar. Lawan-lawan kita akan lari terbirit-birit meninggalkan kita. Itu yang ketiga. Dan yang keempat kita melihat di ayat yang ketiga. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan. Seperti tidak pernah didengar oleh orang sejak dahulu kala. Dan di ayat yang keempat. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang tertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Cuma Tuhan kita lah yang sanggup melakukan ini. Di luar ada banyak Allah-Allah lain yang dipuja oleh dunia ini. Tetapi Allah-Allah yang ada di luar sana tidak sanggup melakukan seperti dengan apa yang Tuhan Allah kita lakukan. Dia Allah El Shaddai, dia Allah yang penuh kuasa. Dia sanggup melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Lebih dari apa yang kita doakan. Kita mungkin gak pernah membayangkan kita masuk pada dunia supranaturalnya Tuhan. Kita masuk dalam satu keadaan yang membuat kita tidak akan lepas dari genggamannya Tuhan. Cuma Tuhan kita yang sanggup melakukannya ini. Orang Israel pada saat itu mereka mau cari pertolongan. Kalau kita mungkin baca di pasal 30 tadi ya. Di situ bagaimana mereka ketika mungkin mereka diserang oleh Asyur, mereka ditawan orang Babel. Firman Tuhan di pasal yang ke-30 di sana di mana mereka ingin mencari pertolongan ke Mesir. Karena mereka lihat Mesir adalah satu negeri yang kuat. Mesir ada satu tempat di mana mereka bisa mendapatkan pertolongan. Sekalipun Mesir dulu pernah menjajah mereka. Tapi orang Israel sudah melihat sesuatu yang baik di Mesir. Sehingga apa? Teguran datang kepada orang Israel lewat Yesaya pada saat itu. Mereka mau tunjukkan, ini loh kamu punya Tuhan yang lebih besar. Ini kamu punya Tuhan yang lebih dahsyat. Dan firman Tuhan berkata bahwa Allah-Allah yang ada di muka bumi, mereka tidak sanggup melakukan seperti Allah yang kamu sembah. Cuma Tuhan Allah yang kamu sembah, yang dapat melakukan sesuatu yang akan membuat musuh terbirit-birit meninggalkan engkau. Dan hanya Tuhan Allahmu yang akan membuat kamu kuat dan menjawab setiap doa-doamu. Elohimus, dan yang terakhir kita akan baca di ayatnya yang kelima. Di ayat kelima yang Yesaya 64 saya bacakan. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka
sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Lanjut, demikian kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kita melihat yang kelima, ketika engkau berdoa kepada Tuhan. Yang pertama, kita akan dibawa masuk kepada satu dunia supranatural oleh Tuhan. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Siapa sih kita hari ini? Kita mungkin gak lebih hebat dari orang di sebelah kiri, di sebelah kanan kami. Tapi ketika Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita, itu adalah satu hal yang luar biasa. Dan yang ketiga, kita akan melihat ketika kamu berdoa kepada Tuhan, musuh gemetar. Akan membuat lawan-lawanmu gemetar. Dan yang keempat, kita melihat pada saat ini, ketika kamu berdoa, firman Tuhan kita sudah bacakan tadi, orang-orang Israel berkata, aku ini najis. Kadang-kadang ketika kita berdoa, kita ditunjukkan, ini loh kamu, siapa kamu sebenarnya. Kita tuh berdosa, kita tidak punya apa-apa. Kenapa Tuhan tunjukkan itu? Di dalam doa Tuhan tunjukkan itu. Buat apa? Supaya kita menyadari siapa kita. Kita itu kecil, kita itu tidak apa-apa. Dan Tuhan mau tunjukkan, ini loh aku. Aku lebih besar dari engkau. Aku yang sanggup menyucikan dosa-dosamu. Aku yang sanggup memulihkan hidupmu. Aku lebih besar. Kita itu gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ketika engkau berdoa, Tuhan akan tunjukkan itu dalam hidupmu. Sehingga apa? Segala kesombongan, segala tinggi hati dipatahkan di dalam nama Yesus. Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Oleh karena itu Elohimers, mari siang hari ini saya gak panjangkan firman Tuhan. Mari kita mau tetap menantikan Tuhan dalam doa. Percayalah hari ini. Mungkin doa-doamu belum dijawab sama Tuhan, jangan berhenti. Kita mau tetap terus menanti-nantikan Tuhan, amin. Karena kalian tahu ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu ketika engkau berdoa kepada Tuhan. Mungkin saat itu orang-orang Israel yang sementara ada di dalam tawanan pada saat itu. Mereka belum lihat tangan Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Tapi mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau langit dikoyakkan dan Tuhan turun, ini loh yang akan terjadi. Itu iman yang besar daripada bangsa Israel pada saat itu. Mereka dari keadaan tertekan. Mereka ada dalam masalah besar. Mereka mungkin di Babel mereka diinjak-injak harkat martabatnya mereka. Mereka dikucilkan, dikecilkan sama orang-orang di sana. Tapi saat ini, satu iman yang bangkit dari kehidupan orang-orang Israel dan Yesaya pada saat itu. Coba kalau Tuhan turun, apa yang akan terjadi? Kalau Tuhan turun, mereka berdoa dalam permohonan mereka di pasal 64 tadi. Itu adalah doa mereka. Kalau lihat di pasal sebelumnya, itu adalah doa mereka. Permohonan mereka kepada Tuhan. Tapi dengan satu iman yang penuh percaya diri, mereka berdoa, Tuhan kalau Tuhan turun, ini loh yang akan terjadi. Elohimers, yuk pagi hari ini kita pun mau berdoa yang sama, amin. Kalau Tuhan turun, ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ada sesuatu yang mungkin kita gak pernah lihat dengan mata jasmani kita. Tapi dengan mata rohani kita akan lihat sesuatu Tuhan kerjakan. Ingat Elohimers, Tuhan serius dengan hidupmu. Tuhan mau tunjukkan hal besar dalam hidupmu. Tuhan belum berhenti dengan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan. Dan pagi hari ini, apa yang menjadi doa-doamu hari ini?